warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan. Izin saya dari kelompok PKN bersama dengan Mas Khairul dan siapa Mbak Ayuni yang kebetulan kemarin saya nambah beberapa materi dari Mas Khairul, cuman tadi nggak bisa dihubungin. Bisa menghormati kepada Bapak dosen Hasan dan kepada para teman-teman mahasiswa SDA Akbar Surabaya. Izin presentasi dari makalah kami. Mungkin dari teman-teman bisa membantu share makalahnya itu ya. Udah saya dari Mas Khairul tadi dikit itu saya share di grup, cuman ini saya masih kesulitan untuk ke zoomnya, masuk ke zoomnya. Mungkin teman-teman bisa minta tolong makalah yang di grup itu gimana ya cara misalnya, saya kok kesulitan misalnya. Langsung saja membuka saya kesulitan untuk masuk ke Zoom. Mungkin saya langsung membaca di
makalahnya saja, nggak bisa menampilkan di Zoom-nya. Kayaknya harus dijadikan PDF dulu itu, Mas. Oh, PDF. Gimana ya? Ini kemarin saya nambah-nambah aja, terus Mas Khairul yang ngedit. Cuman nggak, gimana ya? Saya mulai tentang PKN. Di sini kemarin mendapatkan tugas materi rumusan masalah. 1. Apa saja unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia? Yang kedua, bagaimana pendekatan aksara dalam mencegah ketahanan nasional global, potensi aman bagi kehidupan nasional maupun geografi Indonesia. Unsur ketahanan nasional dapat dibagi menjadi 2 aspek utama, yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra. 1. Aspek Trigatra atau aspek alamiah. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga menjadi jalur strategis perdagangan dan politik internasional. Keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, mulai dari minyak, bumi, gas, hutan, hingga laut. Keadaan dan kondisi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dan beragam budaya memberikan potensi besar, tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. 2. Aspek Pancagatra, aspek sosial. 1. Ideologi. Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Politik. Sistem politik demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang selanjutnya, ekonomi. Kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sangat penting dalam menjaga stabilitas negara. Sosial budaya. Keberagaman budaya harus dipelihara agar menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan negara harus bersifat semesta, melibatkan seluruh komponen bangsa-bangsa. Yang selanjutnya, pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah ketahanan nasional. Pendekatan Astagatra merupakan integrasi antara Trigatra dan Pancagatra. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami secara holistik kondisi ketahanan nasional Indonesia, di mana hubungan antara aspek sosial budaya harus seimbang dalam menghadapi masalah ketahanan nasional. Pendekatan Astagatra digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis berbagai ancaman dan mencari solusi dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam unsur-unsur tersebut. Sebagai contoh, dalam menangani masalah terorisme diperlukan pendekatan dari segi ideologi untuk menangkal paham radikalisme, pendekatan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab radikalisme, serta pendekatan pertahanan dan keamanan untuk melindungi rakyat dari ancaman fisik yang ditimbulkan oleh aksi teror. Astagatra merupakan sebuah konsep dalam konteks ketahanan nasional Indonesia. Astagatra ini terdiri dari 2 aspek, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra yang meliputi aspek alam berupa geografi, demografi dan sumber daya alam, sedangkan Pancagatra mencakup aspek sosial berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan 8, aspek Astagatra meliputi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kan. Aspek Astagatra
Geografi, kondisi geografi suatu negara sangat berpengaruh terhadap bangsa yang tinggal di dalamnya. Pengaruh yang dimaksud dalam berupa pola kehidupan, sikap hidup, dan cara berpikir atau cara pandang terhadap dirinya sebagai bangsa dan cara pandang keluar. Dalam aspek Gatra, kondisi geografi ini mencakup unsur letak luas dan bentuk wilayahnya. Sumber kekayaan alam. Gatra sumber kekayaan alam ini berkait dengan potensi sumber kekayaan alam dan jenis atau macam kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara. Kendati begitu, potensi sumber kekayaan alam dan jenisnya ini belum mencerminkan kemakmuran suatu negara. Maka dari itu, perlu dieksploitasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dari Gatra sumber kekayaan alam ini, yang paling penting adalah bahan pangan, bahan mineral, flora dan fauna, energi geostasioner, orbit, dan tingkat eksploitasi dalam seluruh sumber kekayaan alam tersebut. Selanjutnya, demografi adalah Gatra demografi yang mencakup jumlah penduduk, struktur penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan, sebaran, dan kualitasnya. Ideologi adalah renungan pendirian yang didorong oleh keinginan untuk mencari hikmah kebenaran, kearifan, kebijaksanaan dalam hidup. Apabila renungan pemikiran ini telah sampai pada suatu pandangan dan pendirian tertentu, maka disebut sebagai pandangan hidup. Ideologi Indonesia sendiri adalah Pancasila. Politik. Umumnya politik disangkut pautkan dengan kekuatan dan kekuasaan. Namun setelah itu politik juga seringkali dihubungkan dengan masalah negara dan kekuasaan negara yang berada di tangan pemerintah. Hal terpenting dalam Gatra politik ini adalah kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan tuntutan dan keinginan rakyat, sistem pemerintahan, demokrasi, dan politik luar negeri bebas dan aktif. Ekonomi, Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumbuh pada kekuatan pertumbuhan perekonomian, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sektor perekonomian Indonesia dikelompokkan ke dalam 3 sektor, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor koperasi. Sosial budaya. Gatra sosial budaya masih berkait dengan unsur watak dan identik rakyat Indonesia sebagai bangsa moral dan budaya sebagai bangsa. Moral dan watak dilandasi ketakwaan dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hamkan pertahanan dan keamanan melindungi bangsa dan tanah air merupakan salah satu upaya untuk menjamin kelangsungan hidup. Hal ini menjadi penting karena kepentingan bangsa Indonesia tidak selalu sejalan dengan kepentingan bangsa lain. Maka dari itu perlu dilakukan penerapan Hamkan demi menjaga keamanan bangsa dan negara. C. Potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era globalisasi. 1. Ancaman ideologi dan politik. Globalisasi membawa arus informasi yang sangat cepat. Ini dapat mempengaruhi ideologi bangsa dengan masuknya paham-paham asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dinamika politik internasional dapat mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri. 2. Ancaman ekonomi. Ketergantungan pada impor dan didominasi perusahaan asing dalam ekonomi Indonesia dapat menjadi ancaman bagi kemandirian ekonomi di era global. Persaingan ekonomi menjadi semakin ketat dan negara-negara berkembang seperti Indonesia berpotensi terperangkap dalam perang dagang atau kesenjangan ekonomi global. 3. Ancaman sosial budaya. Arus globalisasi dapat menggerus budaya lokal dengan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini dapat mengakibatkan degradasi moral dan identitas kebangsaan. 4. Ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman non-tradisional seperti keamanan siber dan terorisme internasional menjadi tantangan baru yang harus dihadapi. Selain itu, konflik di wilayah Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara besar juga menjadi ancaman potensial bagi keamanan regional dan kedaulatan Indonesia. Rangkuman, ketahanan nasional Indonesia merupakan upaya komprehensif yang melibatkan seluruh aspek kehidupan bangsa baik alamiah maupun sosial budaya. Dengan pendekatan Astagrata Indonesia dapat menganalisis dan memecahkan masalah ketahanan nasional secara holistik
Di era globalisasi, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, mulai dari ideologi, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Untuk menjaga ketahanan bangsa, diperlukan sinergi dari seluruh elemen bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong. Mungkin itu presentasi dari saya, mewakili dari teman-teman yang kelompok yang belum tidak bisa hadir. Mohon maaf semuanya kepada Pak dosen, maaf kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan atau yang lainnya, monggo kami persilahkan. Baik, monggo dilanjutkan, ditanggapi presentasinya. Monggo moderator dipandu ya untuk menanggapi apa yang disampaikan. Moderatornya ada ini? Maaf Pak, kayaknya moderatornya nggak ada tadi kayaknya. Terus siapa yang yang memandu tadi? Jadi saya di WA teman untuk langsung presentasi aja. Oh, langsung presentasi aja. Ya moderatornya nggak masuk ini tadi. Oh gitu. Ya sudah, baik. Kalau gitu silakan ditanggapi. Ini ada 15 orang yang masuk. Silakan. Mungkin dari 15 ini ada yang menanggapi. Monggo. Dipersilakan. Ini yang kira-kira yang on kamera berapa orang ini dari 15 ini? Halo? Kamera yang on kamera satu aja nih Pak. Satu aja ya, berarti yang lain tidur berarti kan? Ya sudah, nggak apa-apa kalau begitu. Diakhiri aja. Nggak ada yang kuliah ya? Ya. Nggak ada yang respon kan ini? Nggak ada yang respon kan ini loh. Tinggal berapa orang? Pesertanya 16, tapi 16. Pak. Pesertanya 16 tapi nggak bisa. Iya, 16 orang, tapi kan yang nggak ada yang on. Kan ada yang respon dari 16 orang ini kan? Assalamualaikum. Jangan-jangan apa namanya? Nggak dia. Ini Nggak di Bu Siti Maulid ya, ada respon Bu Maulid ya.
Ya, monggo silakan direspon. Ya, silakan. Saya nggak bisa on kamera karena lagi di jalan juga. Mm-mm. Oh, saya menanggapi dari presentasinya Mas Hafid dan dari kelompoknya. Apa keuntungan dan kerugian dari geostrategis dari atau ketahanan nasional Indonesia? Itu yang saya tanyakan. Dan kira-kira kalau ada keuntungan pasti ada kerugian ya. Kalau ada kerugian kira-kira apa yang bisa maksudnya apa yang bisa dilakukan untuk supaya tidak memperkecil adanya kerugian-kerugian itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Maulidia. Sebenarnya mungkin ini lebih paham Pak dosennya, cuman karena pertanyaan kepada saya berusaha menjawab dari pertanyaan Bu Maulidia apa untung dan ruginya secara geografis Indonesia. Ya, jadi kalau dalam yang saya pahami, Indonesia itu kan terkenal dengan istilahnya itu Gemaripah Luh Jinawe, tongkat batu menjadi emas. Artinya di Indonesia ini kan kita menanam apapun itu tanahnya subur, enak gitu. Apalagi terutama yang di desa ya. Kalau nanam itu bisa untuk kebutuhan lah istilahnya. Kalau di desa itu kan masih banyak tanah yang luas. Ya, jadi kalau secara kenegaraan, kalau seandainya bisa mengelola, maka itu keuntungannya untuk kita sendiri. Nah, tapi kalau seandainya pihak luar yang yang mengurusi, yang memiliki atau yang memiliki hak ke sana, maka keuntungannya bisa diambil oleh yang orang luar tersebut. Ya, jadi untung dan ruginya ya, kalau secara pribadi, ya, kalau saya ya memanfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya kalau saya kan di Lamongan sebagai ya apa aja, misalnya anak petani yang memanfaatkan sumber daya supaya mendapatkan keuntungan. Dan misalnya sebagai petani, nah itu kalau seandainya panen, maka ketika padinya itu sedang murah, maka disimpan dulu. Tapi kalau nanti sudah harganya naik, maka itu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kalau seandainya waktu murah dijual, itu kan nanti rugi. Artinya tinggal kita bagaimana untuk mengelolanya itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambah, atau dari Pak dosen Hasan kami persilahkan. Makalah sampean itu judulnya apa makalahnya? Hah? Pak, ini kemarin saya sekelompok, cuman dua-duanya nggak bisa hadir. Saya sekedar nambah dikit-dikit gitu, jadi belum terlalu. Iya, judulnya apa? Judulnya ketahanan pangan. Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan apa ketahanan nasional? Ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Hah? Ketahanan nasional. Kok bisa ketahanan pangan? Gimana kalau ketahanan pangan? Ketahanan nasional ya, mohon maaf Pak. Ketahanan nasional. Iya. Ya, berbicara ketahanan, keamanan ya. Maaf. Iya. Jadi bicara masalah ketahanan nasional itu menyangkut aspek-aspek bagaimana negara ini tetap bisa eksis berdiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, tidak terpecah-pecah, tidak perang saudara, tidak ada
hal-hal yang bisa membahayakan ideologi bangsa. Jadi bicaranya seputar itu. Ya, kalau kita bicara ketahanan nasional, ya terkait dengan ketahanan ya terkait dengan keamanan. Sejauh mana sih kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini sih? Apakah bisa dijamin 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, Indonesia ini masih ada, masih berupa negara kesatuan Republik Indonesia? Jangan-jangan 100 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, Indonesia ini sudah bukan negara kesatuan, tapi sudah menjadi negara kecil-kecil. Ada negara Jawa, negara Madura, negara Kalimantan, negara Sulawesi, negara Sumatera, mungkin seperti itu. Ya, nah ini yang penting untuk dipelajari, dianalisis, diantisipasi. Kalau kita masih menginginkan Indonesia itu sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana yang tertera dalam konstitusi kita. Ya, apakah tidak mungkin negara Indonesia kembali kepada negara kerajaan? Ya mungkin saja, namanya kemungkinan. Ya mungkin saja. Karena pada waktu-waktu yang lalu, pada zaman-zaman dahulu, seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, ya, kemudian Pajajaran, itu negara-negara besar, kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara, ada di Indonesia saat ini. Ya, kalau kemudian kita tidak bisa sebagai anak bangsa, ya, komitmen kebangsaan kita itu rapuh, lemah, ya sudah, Indonesia akan menjadi negara yang diiris-iris kecil-kecil. Ya, ada negara Madura, ada negara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada negara Jakarta, kan begitu. Nah, ini yang penting untuk didiskusikan terkait dengan ketahanan nasional. Maka untuk mendiskusikan ini kita perlu tahu apa yang disebut dengan ketahanan nasional itu. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan nasional itu. Aspek-aspek apa sajakah yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial, ketahanan nasional itu. Jadi dimulai dari situ diskusinya. Dimulai dari definisinya dulu, kemudian faktor-faktor yang membentuk ketahanan nasional, aspek apa saja yang mempengaruhi, nah kemudian bagaimana kondisi ketahanan nasional saat ini, dan apakah ke depan bangsa ini akan bisa dipertahankan sebagai sebuah negara kesatuan, sebagaimana yang kita alami saat ini. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian penting untuk dijabarkan. Ya, baik nanti dalam perspektif politik, perspektif sosial budaya, perspektif ekonomi, masuk semuanya sebagai faktor-faktor yang bisa untuk mempertahankan yang namanya ketahanan nasional. Sebagai aspek-aspek yang bisa mempengaruhi ya tumbuh kembangnya ketahanan nasional. Nah, dari situ kita bisa mengurai, ya, dari itu bisa mengurai. Maka dimulai dari pengertian dulu, apakah yang namanya atau yang dimaksud dengan ketahanan nasional itu. Ya, tentu para pakar memiliki definisi masing-masing. Yang definisi itu kemudian Anda pahami sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah komitmen kebangsaan untuk mempertahankan adanya negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, 17.000 pulau lebih, agama dan suku yang berbeda-beda. Maka tidak mudah mempertahankan kondisi negara seperti Indonesia yang sangat beraneka ragam, yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam latar belakang suku bangsa, bahasa, agama, dan seterusnya. Ini tidaklah mudah untuk dipertahankan. Karena sejak awal kemerdekaan,
Ya, orang-orang yang tidak puas itu ini ingin memerdekakan diri. Ya, negara Indonesia baru diproklamirkan aja, sudah ada pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas. Ada pemberontakan Permesta, ada DITII, ada DITII Kahar Muzakir, ada Ratu Adil dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ancaman-ancaman atau bentuk-bentuk yang harus diantisipasi bersama terkait dengan bagaimana kita itu memahami karakteristik kebangsaan sejak awal Indonesia merdeka. Apalagi saat ini, ya tahun 99 misalkan ada semacam otonomi khusus tapi kemudian berujung kepada referendum. Seperti itu. Coba dilanjutkan, nih saya menerima telepon sebentar. Dilanjutkan diskusinya. Ini dari kelas ini, dari berapa ini? Yang masuk ini berapa orang? 18 ya? Iya, 18, Pak. 18 orang ya? Iya, 18. Masa ada komentar-komentar atau apa tadi kok diam aja, aliran kebatinan. Ya, izin Ustadz, mungkin tadi yang belum salah ketahanan nasional itu tadi gimana? lebih jelas masalah kayaknya kurang jelas Gimana? kan pengertian tentang ketahanan nasional itu tadi, misalnya masih terlalu umum ya, jadi banyak dari kami yang kurang mengerti ya arahnya terlebih yang kemana ya, apakah tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini termasuk urgensinya ya.
barangkali dari pemateri bisa mengulangi lagi apa yang disampaikan dalam makalahnya tentang ketahanan nasional. Lebih fokus pada ketahanan nasional ya. Tadi itu materinya salah ngambil materi sepertinya. Makanya tadi bahasanya itu melebar, bahasanya itu tidak fokus. Ya, bahasanya tidak fokus. Ya, monggo difokuskan lagi coba. Silakan pemateri, mungkin bisa teman-teman usulan dari teman-teman bisa direspon. Silakan dulu. Silakan. Sebelum saya lanjutkan nanti penjelasan saya. Monggo, pemateri. Ya, silakan pemateri. Oke, Mas Hafid, monggo. Yang tadi makalah ya. Ya, boleh lebih fokus ke pengertian dan itunya Ustaz. Pengertiannya tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Mana tadi? Ketahanan nasional Indonesia berdasarkan pada konsep-konsep yang diatur dalam sistem ketahanan nasional yang mencangkup berbagai unsur baik dari aspek kehidupan nasional maupun geografi Indonesia. Unsur-unsur ketahanan nasional dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra. Satu, aspek Trigatra, aspek alamiah, letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra sehingga menjadi jalur strategis perdagangan dan politik internasional. Dua, kekayaan dan sumber daya, keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, mulai dari minyak, bumi, gas, hutan hingga laut. Tiga, keadaan dan kondisi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dan beragam budaya memberikan potensi besar, tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau dilihat dari unsur ketahanan nasional Indonesia, ini yang pertama itu aspek Trigatra. Itu ada tiga keterangan. Yang pertama letak geografis, atau di sini wilayah Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra. Yang kedua, Indonesia sumber daya kekayaan alamnya itu sangat melimpah ya. Dan juga yang ketiga, jumlah penduduknya yang sangat besar dan beragam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dikelola dengan baik tentu akan menjadi potensi besar atau memberikan potensi besar. Tapi jika tidak, dan dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Yang selanjutnya, yang kedua, aspek Pancagatra atau aspek sosial. Yang pertama, ideologi. Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Artinya Pancasila itu sebuah menjadi ideologi bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, politik. Sistem politik demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, ekonomi. Kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sangat penting dalam menjaga stabilitas negara. Yang keempat, sosial budaya. Keberagaman budaya harus dipelihara agar menjadi kekuatan bukan kelemahan. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan negara harus bersifat semesta, melibatkan seluruh komponen bangsa. Ya, mungkin itu tentang ketahanan nasional. Ada dua aspek tadi, aspek Trigatra sama aspek Pancagatra. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau bapak-bapak mungkin ada tambahan. Waktunya sudah jam 5:11 menit. Begitu baik, izin saya bertanya ya tentang ketahanan nasional. Tadi ada dua aspek, Trigatra dan Pancagatra, yaitu tentang ekonomi dan sosial. Ustaz ya. Mungkin 2 atau 3 hari lagi itu kan kita akan mengadakan, negara kita akan ada pilkada serentak ya, pilkada serentak.
belum selesai kita dengan pemilihan pilpres kemarin, kita akan dihadapi dengan pilkada serentak. Seperti yang kita ketahui ada beberapa daerah ya seperti kemarin ada di Madura atau apa yang terjadi bentrok antar relawan ya, antar relawan dari beberapa calon ya. Nah, itu bagaimana urgensi ketahanan nasional dalam menghadapi sosial ya, sosial politik di negara Indonesia. Itu mungkin pertanyaan saya. Menanggapi pertanyaan Pak Saiful tentang nanti 3 hari lagi atau tentang keamanan, jadi kan Trigatra itu 3 kalau Panca 5. Nah, artinya untuk itu kan tadi ada keterangan yang di pertahanan nasional itu melibatkan seluruh komponen ya, yang nomor 5 tadi yang Pancagatra. Jadi kalau di pemilu itu kan biasanya ada aparat keamanan seperti dari TNI atau kepolisian dan lain sebagainya untuk mengamankan adanya acara pemilu tersebut. Nah, tetapi untuk keamanan itu melibatkan seluruh komponen, karena yang namanya keamanan itu kan melibatkan seluruh komponen. Jadi rakyat atau semuanya juga harus mengikuti tersebut seluruh agar keamanan terjaga sebagaimana yang tadi Pancagatra yang nomor 5 tadi melibatkan seluruh komponen meski ada aparat yang mengamankan. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan Pak Saiful tadi. Mungkin dari teman-teman atau Bapak dosen Hasan, kami persilahkan. Bisa menanggapi Mas? Ya, tanggapi lagi, monggo. Masalah mungkin kalau saya pikir ketahanan nasional kita ini hal-hal yang mengancam ketahanan nasional di negara Indonesia ini, mungkin kalau saya pikir itu bukan dari sisi kekuatan militer dari negara luar. Mungkin banyak hal-hal yang menjadi ancaman untuk ketahanan nasional kita. Itu salah satunya adalah mungkin salah satunya adalah narkoba. Nah, narkoba ini mungkin kalau saya pikir itu salah satu hal yang menjadi ancaman bagi ketahanan nasional Indonesia. Mungkin juga salah satunya budaya-budaya yang kurang baik di masyarakat kita, seperti budaya tawuran dan sebagainya. Nah, mungkin itu salah satunya hal-hal yang menjadi ancaman bagi ketahanan nasional negara Indonesia. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat kita berperan untuk menjaga negara kita dari hal-hal yang tidak baik, misalnya narkoba, tawuran, dan sebagainya. Jadi simpulannya adalah yang mungkin hal-hal mengancam ketahanan nasional kita ini bukan dari kekuatan militer, tapi juga hal-hal yang kurang baik yang terjadi di negara kita, misalnya narkoba, tawuran, dan sebagainya. Itu Mas. Siap, terima kasih Pak Ferry atas tambahannya. Ya, kalau dulu mungkin untuk pertahanan mungkin perang melawan penjajah dan sebagainya. Untuk mungkin sekarang kan ada kalimatnya siapa itu? Kita itu melawan yang susah itu melawan kawan kita sendiri, atau apa itu istilahnya itu ya.
melawan bangsa kita sendiri, orang-orang yang di bangsa kita sendiri, seperti itu. Jadi melibatkan seluruh komponen untuk menjaga ketahanan nasional Indonesia. Dan terima kasih Pak Ferry atas tambahannya, karena mungkin ada yang lain. Kalau mungkin teman-teman nggak ada, mungkin bisa langsung ke Bapak dosen yang lebih memahami. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi terkait dengan ketahanan nasional. Maka tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Ada yang bersifat trigatra. Ini lebih kepada kondisi geografis. Ada yang disebut juga pancagatra, yang bersifat dan berdimensi sosial ekonomis, termasuk budaya. Maka ketika kita bicara terkait dengan ketahanan nasional, baik trigatra maupun pancagatra, ya, ini penting sekali untuk diperhatikan. Maka di sini kita harus mengidentifikasi terkait dengan potensi dan keunggulan-keunggulan dalam trigatra yang tadi disampaikan. Letak geografis dan geopolitik Indonesia sangat strategis, di mana banyak pulau-pulau, kemudian diapit dengan 2 benua, 2 samudra, dan lain sebagainya. Itu keunggulan-keunggulan dari sisi geografis. Termasuk memiliki sumber daya alam yang melimpah adalah potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan nasional. Karena sumber daya alam adalah salah satu prasyarat, ya, bagaimana bangsa ini sampai kemandirian dalam berbagai macam hal. Kalau negara itu tidak kekayaan alam tergantung kepada yang lain, maka negara tersebut mudah diinfiltrasi atau ditaklukkan, karena memang tergantung kepada negara-negara yang lain. Kalau tidak mempunyai keandalan dan keunggulan dalam konteks sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka ketika kembali kepada pertanyaan tadi, pada hakikatnya kita bisa membaca sejarah ke belakang. Bagaimana keadaan negara dan bangsa-bangsa yang demikian besar itu runtuh karena diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal tentunya adalah peperangan, Penjajahan. adalah konfrontasi, polemik dengan negara yang lain. Itu adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya sebuah bangsa, hancurnya sebuah negara karena faktor dari luar. Apakah itu merupakan peperangan, merupakan aneksasi, merupakan peperangan ini termasuk tadi itu, peperangan yang bersifat cyber atau peperangan yang bersifat menggunakan senjata nuklir, ataukah juga narkoba, itu termasuk serangan-serangan itu. Juga karena juga faktor internal. Internal itu adalah faktor yang menyebabkan kehancuran negara dari dalam. Misalkan saling fitnah, adu domba, saling nelikung, saling membunuh, saling berebut antar dan lain sebagainya. Nah, ini bisa di mapping manakah faktor yang terkategori sebagai faktor eksternal, manakah yang terkategori sebagai faktor internal. Tuh, kalau kita melihat saat ini, ya, bagaimana, coba kita lihat yang dekat saja, yang dekat, yang paling dekat terjadi.
yang saat ini paling dekat di antara kita itu kita bisa mengambil pelajaran bagaimana antara Rusia dengan Ukraina. Itu dulu merupakan sahabat dekat. Saat ini ada semacam aneksasi ya, yang dilakukan Rusia kepada Ukraina akibat kengototan Ukraina untuk menjadi bagian dari anggota NATO, yaitu Pertahanan Atlantik Utara. Dan ketika Rusia membiarkan Ukraina menjadi anggota NATO, maka secara otomatis Ukraina ini akan memiliki teman atau memiliki aliansi yang kuat karena didukung oleh negara-negara barat yang memiliki persenjataan canggih. Ini berbasis di Rusia. Sehingga sedapat mungkin Rusia itu untuk mencegah agar Ukraina tidak menjadi bagian dari negara NATO. Tapi karena ada kepentingan yang lebih luas, maka di sini NATO tetap membackup Ukraina dengan bantuan Amerika Serikat untuk menghantam aneksasi Rusia kepada Ukraina. Ini adalah faktor-faktor yang kita bisa lihat bagaimana faktor eksternal itu sekarang saling menampakkan eksistensinya untuk menguasai dunia. Karena kita ini berada di ambang perang dunia ketiga, perang nuklir. Ya. Maka ketika aliansi yang dibangun oleh Rusia yang disebut negara-negara BRICS itu ya, termasuk Brazil, Rusia, India, kemudian China, termasuk nanti Indonesia bergabung di sana dan didukung kekuatan Iran maupun Korea Utara, maka ini akan ada kekuatan penyeimbang dari negara NATO yang di belakangnya ada Amerika Serikat. Maka titik kulminasinya ketika diproklamirkan Perang Dunia Ketiga, maka geopolitik dunia akan berubah, termasuk Indonesia. Kita tidak lagi menjadi negara penonton, akan tetapi kita masuk kepada faksi di antara duanya, apakah faksi grupnya Rusia ataukah negara NATO dan Amerika. Ini sudah di sana, sehingga gerakan non-blok yang dulu pernah digaungkan oleh Presiden Soekarno saat ini berbeda. Lah kita mau tidak mau harus menilai atau harus melihat ini sebagai sebuah realitas ya dalam konteks geopolitik global, geopolitik dunia. Kalau sudah pertempuran ini sudah diakui oleh masing-masing terkait dengan penggunaan senjata nuklir yang dilegalkan, maka dengan kapasitas nuklir yang luar biasa besar di antara dua negara tersebut, termasuk gabungan nuklir yang dimiliki oleh Rusia, Korea Utara, Iran, dan negara-negara sekutunya termasuk India dan Pakistan, tentunya ini akan mengalami pertentangan atau mengalami tantangan dari negara blok NATO dan Amerika yang mempunyai kekuatan nuklir yang sama, di mana Amerika itu kurang lebih memiliki 7.000 nuklir yang siap diledakkan, kemudian dibantu oleh Jerman, Prancis, dan lain sebagainya, yang ini akan menjadi kekuatan berimbang. Ketika ini kemudian diluncurkan bersama-sama, maka ini sudah akan selesai, akan berakhir. Wong tahun 1961 saja ketika ada uji coba nuklir yang dilakukan oleh Uni Soviet saat itu dengan kapasitas sekitar 1.000 megaton, ini dalam skala hitung-hitungan statistik ini 2/3 dunia akan runtuh. Maka dikurangi dari 100 megaton itu menjadi 50 megaton yang awan jamur akibat
uji coba nuklir di Antartika itu awan jamurnya itu mencapai 200 km ke atas, membumbung ke atas, dan memiliki daya jangkau, daya rusak yang luar biasa sampai tembus kepada 300.000 km. 300.000 km. Ya, walaupun dampak yang signifikan itu sekitar 10.000 km dari pusat ledakan. Nah, ini yang apa namanya dikhawatirkan. Maka ketika kita itu menarik kembali kepada konteks ketahanan nasional, sejauh manakah bangsa Indonesia saat ini bisa mempertahankan ya jati dirinya sebagai bangsa yang mempertahankan Pancasila sebagai ideologi sebagaimana Pancagatra tadi itu, kemudian juga bagaimana negara kesatuan yang bentuknya republik ini yang berbhinneka tunggal ika ini bisa dipertahankan. Sampai kapan itu, tentu ini merupakan tantangan dari kita semuanya, bagaimana kekuatan bangsa ini, jati diri bangsa ini, ketahanan nasional ini bisa terus diwariskan kepada anak turun kita. Karena hal yang sangat nyata bahwa ideologi Pancasila saat ini sudah mulai digugat dengan ideologi transnasional, ideologi khilafah, ideologi komunis, sosialis, kapitalis, itu sudah mulai ya menginfiltrasi ideologi Pancasila. Ini sangat membahayakan sekali. Apabila kemudian Pancasila itu sudah tidak dikenal lagi oleh anak bangsa ini, kita sudah tidak lagi mengajarkan bagaimana demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat ala Pancasila seperti apa, ya jangan disalahkan. Ketika 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, maka yang namanya negara kesatuan republik ini hanya tinggal nama saja. Yang ada mungkin negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, negara Sulawesi, negara Papua. Ini jangan salahkan. Karena apa? Karena hal tersebut merupakan ancaman yang nyata kalau kita sebagai anak bangsa ini tidak mampu untuk membangun sebuah komitmen kebangsaan yang kuat. Maka di sini penting sekali bagaimana Trigatra, Pancagatra itu kemudian dikenalkan kepada anak-anak kita melalui doktrin-doktrin di lembaga pendidikan. Apalagi saat ini era post-truth, era disrupsi, di mana saat ini itu batas-batas negara sudah tidak menjadi problem lagi. Dunia sudah menjadi yang namanya desa buana. Jadi tidak ada sekat lagi karena teknologi informasi yang berkembang demikian cepat itu menembus batas-batas negara. Sudah tidak ada lagi batas-batas negara secara virtual saat ini. Siapapun bisa komunikasi dan kapanpun datang. Orang-orang itu akan senantiasa bisa berkomunikasi melalui virtual. Maka dari itu, tantangan yang ada saat ini penting untuk dijawab. Bagaimana ketahanan nasional dalam konteks geopolitik global dalam era yang disebut era semua serba digital. Maka penting untuk dirumuskan kembali konsep ketahanan nasional melalui Trigatra maupun Pancagatra dengan konteks saat ini di mana batas-batas negara itu sudah tidak lagi dibatasi oleh letak geografis dan batas-batas negara itu cair dalam konteks dunia virtual dan ini menjadi tantangan kita semuanya. Perang saat ini bukan perang secara fisik, tapi kebanyakan perang secara proksi, di mana kekuatan dan adu senjata itu saat ini menjadi suatu yang lazim di dunia proksi. Misalkan di dunia cyber, bagaimana antar negara ini sekarang menciptakan virus-virus yang bisa merusak teknologi mereka yang berpengaruh terhadap sistem keuangan, ekonomi global dan lain sebagainya, termasuk juga sistem keamanan sebuah bangsa. Nah ini diskusi ini memang menarik sekali ketika kita tarik tidak hanya pada lingkup nasional tapi pada lingkup geopolitik global sehingga kita bisa mengantisipasi ancaman-ancaman ke depan yang nyata di depan kita dalam era yang disebut
kebebasan atau kemajuan teknologi informasi yang tidak terbatas ini. Saya kira seperti itu pengantar dari saya, dan mudah-mudahan minggu yang akan datang kita bisa lebih awal ya untuk presentasi, sehingga kita bisa berdiskusi dengan lebih intensif dan lebih panjang lagi. Saya kira seperti itu. Sudah masuk waktunya maghrib, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen, Silakan ditutup. Oke, ditutup. yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.